Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, mie merupakan salah satu menu wajib ketika kita ada hajatan. Sebagai pengusaha catering, tentunya kita siap untuk memasak mie dalam porsi yang besar. Nah, kali ini Bang Mif akan bagikan resep, tips, dan cara memasak mie dalam porsi yang banyak atau porsi yang besar. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pertama-tama kita rebus mie terlebih dahulu. Kita masukkan mie ketika air yang kita panaskan sudah mendidih. Jangan lupa untuk kita aduk-aduk agar mie-nya dapat panas yang sama sehingga nanti mendapatkan kematangan yang sama pula. Tipsnya, jangan sampai terlalu matang dan jangan juga kurang matang. Jadi kematangan ini harus pas. Setelah matang, nanti bisa kita tiriskan dan langsung kita siram dengan air dingin agar nanti tidak lengket karena keadaan minyak yang masih panas. Setelah dingin dan airnya tidak ada, mie bisa kita pindahkan ke wadah apapun, bisa kita ke baskom atau ke panci untuk kita bumbuin. Nah, ini dia salah satu tipsnya ya teman-teman. Jadi mie ini kita bumbuin 1 jam sebelum kita memasaknya dengan minyak nanti. Jadi bukan mie kita bumbuin ketika memasak, tapi mie ini kita bumbuin dulu sebelum kita memasaknya. Untuk resepnya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk ukurannya nanti menyesuaikan jumlah seberapa banyak teman-teman memasak mie ini. Jadi tidak ada ukuran pasti, hanya perlu kita kira-kira. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbu-bumbu kita masukkan semua, baru kita aduk-aduk, kita ratakan bumbunya. Jangan lupa untuk memakai sarung plastik agar mie-nya nanti tidak mudah basi. Ini juga salah satu tips agar mie-nya nanti tahan lama dan tidak mudah basi. Oke, sambil menunggu bumbu meresap sempurna, kita bisa siapkan untuk toppingnya ya teman-teman. Ini biasanya aku pakai sosis merah dan juga sawi. Nah, untuk bumbunya cukup kita tambahkan bawang putih yang kita cuper. Kalau teman-teman mau dirajang saja juga tidak masalah. Jangan lupa karena bumbunya meresap ke dalam mie, jadi mie-nya nanti jadi sedikit menggumpal ya teman-teman. Nah, untuk itu bisa kita urai-urai agar mie-nya tidak menggumpal. Jadi nanti ketika kita memasak ini bisa mendapatkan panas yang merata, dan juga ketika kita mengaduknya atau kita menggongsonya nanti ini jadi lebih mudah, tidak berat gitu ya teman-teman. Karena ketika memasak mie dalam porsi banyak ini nanti juga berat dan butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Oke, karena minyak tadi udah aku diamkan selama 1 jam, untuk topping-toppingnya juga sudah aku siapkan. Sekarang waktunya kita memasak. Tips kali ini untuk memasaknya, ini wajannya bisa kita panaskan terlebih dahulu. Fungsinya apa teman-teman? Agar nanti ketika kita memasak, minyak tidak lengket di wajannya. Jadi jangan sampai, atau teman-teman ini nanti jangan sampai ketika wajan kita
tempatkan di atas kompor, langsung kita siram dengan minyak. Itu jangan sampai ya teman-teman, itu pasti nanti minyak bakalan lengket di wajahnya. Jadi tipsnya juga ini aku ingatkan sekali lagi, bahwa wajan ini perlu kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini karena masaknya banyak, wajannya juga besar, jadi kita harus bersabar ya teman-teman. Kita panaskan sehingga nanti panasnya itu juga sampai ke atas, jangan hanya di bagian bawahnya saja. Ini bisa kita pakai api yang besar ya teman-teman. Nah, setelah nanti wajannya ini panas, kita bisa masukkan minyak sayur ini. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup sekiranya nanti bawang putihnya bisa terendam. Kalau terlalu banyak, nanti kalau bahasa kitanya itu minyak jadi klemoh gitu ya teman-teman, jadi banyak minyaknya. Karena minyak tadi udah kita bumbuin, jadi minyak ini tidak bisa diserap lagi oleh minyak. Maka dari itu kita harus perkirakan minyak ini kita kasih secukupnya. Setelah minyak kita masukkan, kita tunggu lagi minyak ini sampai panas. Jangan langsung kita masukkan bawangnya. Lagi-lagi ini fungsinya agar minyak tidak lengket di wajannya. Setelah minyak ini panas, baru kita masukkan bawang putihnya. Ini kita tunggu atau kita gongso sebentar saja teman-teman. Sekiranya baunya sudah wangi, tekstur warnanya nanti juga sedikit mulai kekuningan, kita bisa masukkan sosisnya. Sosis ini juga sebentar saja teman-teman. Sekiranya nanti sosisnya sudah matang, karena ini sosis siap saji juga, jadi kalau terlalu matang nanti malah sosisnya ini jadi menyusut gitu ya teman-teman. Jadi lebih kecil ketika kita tata nanti di mika kotaknya, nanti itu malah kelihatan kurang cantik ya teman-teman. Maka dari itu sosisnya kita panaskan cukup sebentar saja. Setelah sosisnya kita masukkan, kita bisa lanjutkan untuk memasukkan sawinya. Untuk sawinya sekiranya nanti sudah layu, bisa kita lanjut untuk memasukkan minyak. Ini minyak kita gongso ya teman-teman, kita bolak-balik agar mendapatkan panas yang merata. Ini bagian terberatnya ya teman-teman, karena kita harus memasak mie ini selama minimal 20 menit dengan api yang kita atur sedemikian rupa. Jadi ketika dirasa sudah kurang panas, kita bisa besarkan api kompor hingga setengah ya teman-teman, sambil kita bolak-balik terus. Nah, sekiranya nanti sudah terlalu panas, bisa kita kecilkan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kita teruskan atau kita lanjutkan sampai sekitar 20 menit. Nah, ini aku jamin mie-nya bisa tahan lama ya teman-teman. Nah, biasanya ini aku masak mie ini jam 12 siang ya teman-teman. Udah aku coba hingga jam 12 malam, ternyata mie-nya masih awet, tidak basi gitu ya teman-teman. Nah, untuk memindahkan mie ini jangan lupa kita pastikan bahwa baskom ini atau tempat yang akan kita pakai ini benar-benar kering dan tidak ada air. Jika teman-teman menyimak tips yang aku berikan tadi, aku pastikan bahwa mie tidak akan kosong dan menempel pada wajannya. Oke, mie ini siap kita plating. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi.
Terima kasih sudah menekan tombol like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.